Santapan Harian Minggu 10 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon, kiranya api-Mu terus menyala, sehingga memampukan kami memahami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Roma pasal 11 ayat 1-10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Sahabat Santapan Harian, kasih karunia berasal dari kata ken dalam bahasa Ibrani atau kata charis dalam bahasa Yunani. Dalam Perjanjian Lama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberi keselamatan melalui perjanjian kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kasih karunia Allah ditunjukkan dengan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Allah sendiri. Manusia tidak mempunyai andil apapun. Paulus mengawali perikop ini dengan mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan Allah menolak umatnya dan dilanjutkan dengan memberi jawaban tidak. Elia menyodorkan bukti yang mengokohkan kebenaran bahwa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya,
yaitu Elia dari 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Paulus berharap jemaat menerima gagasan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak Israel, karena Dia tetap setia kepada sisa Israel yang beriman pada masa lalu dan yang menerima Kristus pada masa kini. Semuanya kasih karunia Allah, bukanlah perbuatan manusia. Ada peringatan bagi mereka yang mengabaikan kasih karunia Allah. Paulus menggambarkan mereka dengan menggunakan kutipan Daud dalam Mazmur pasal 69 ayat 22 dan ayat 23. Orang-orang yang sedang berpesta dengan senang, tetapi karena merasa aman justru mengalami kehancuran. Jangan puas diri akan keselamatan sebagai bangsa pilihan, namun tak menyadari bahwa itu hanyalah keyakinan semu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Nasihat Paulus seharusnya mendorong kita untuk semakin giat mempercayai bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran dan nasihat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, juga lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja kita, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Tidak ada keselamatan yang bersifat turunan. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu membuat kami hidup. Kasih karunia-Mu membuat kami berharga. Kami hidup sekarang dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh hidup ini kepadamu ya Kristus. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.